Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول ولا شريعة بعده. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, para kesepuhan, para orang tua, para tokoh masyarakat, para ustaz, para kiai, para hujjah berhaji, wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Mizan serta jamaah hadirin rahimakumullah. Mohon izin al-fakir berbicara di hadapan para hadirin semua dalam rangka belajar menyampaikan. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadi wasilah, menjadi sarana, menjadi wasilah, mudah-mudahan sebagai pengantar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dilanda musibah, mudah-mudahan Allah hibur. Yang sedang dililit hutang, mudah-mudahan Allah lunasi. Alhamdulillah, yang ambil berarti yang punya hutang satu doang. Yang pengen naik haji, mudah-mudahan tahun depan berangkat haji. 7 orang doang yang pengen. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan. Yang sedang sedang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabul hajatnya, Allah wujudkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah berbahagia sekali bisa berjumpa kembali bersama para jamaah. Mudah-mudahan perjumpaan kita merupakan perjumpaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini hingga menjelang waktu syuruk nanti atau hingga waktu syuruk nanti kita sama-sama membahas tentang surah Al-Qadar. Kalau pertemuan sebelumnya surat Al-Bayyinah, sekarang kita sudah masuk surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Seperti biasa, biar ngantuknya hilang, kita ngaji dulu bareng-bareng. Siap? Alhamdulillah. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Para jemaah rahimakumullah, surat Al-Qadar ini ada yang para ulama yang masyhur mengatakan bahwa Al-Qadar itu 5 ayat. Ada juga yang membagi Al-Qadar itu 6 ayat, ya. Tapi yang qiraah yang hafaz dari Imam Asim itu adalah 5 ayat, ya. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Inna itu ada 2 kata, inna dan na. Inna digabung jadi inna. Inna artinya sesungguhnya. Na artinya kami. Loh kok kami? Kami kan banyak. Apakah Allah itu banyak? Bukan. Na bukan bermakna Allah banyak. Na di situ kalau dalam ilmu nahwu, nahnu atau na dalam ilmu nahwu atau ilmu sharaf bukan hanya bermakna mutakallim ma'al ghair, orang yang berkata bersama yang lain, bukan hanya itu. Tapi makna yang kedua adalah al-mu'azzim li nafsihi, mengagungkan diri. Jadi na di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz nahnu, menggunakan lafaz na, menggunakan kalau dalam bahasa Indonesia menggunakan lafaz kami, itu menunjukkan bahwa Allah sedang menunjukkan dirinya bahwa Allah itu Maha Agung. Sehingga menggunakan lafaz nahnu, kami, inna, sesungguhnya kami. Ada lagi yang menafsirkan kenapa menggunakan lafaz na, lafaz jamak atau lafaz mutakallim ma'al ghair, pembicara dan yang lain. Ada lagi yang menafsirkan bahwa karena turunnya Al-Quran itu Allah melibatkan makhluknya, Allah melibatkan hambanya. Siapa yang terlibat? Ada malaikat Jibril yang menurunkan wahyu. Siapa lagi yang terlibat? Ada Nabi Muhammad yang menerima wahyu. Siapa lagi yang terlibat? Ada kaum muslimin yang menghafal dan menjaga Al-Quran. Siapa lagi yang terlibat? Ada kaum muslimin yang senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran. Oleh karenanya kenapa di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz na. Begitu, wallahu a'lam. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan. Anzalna, kami turunkan. Hu itu menggunakan kata ganti ketiga, artinya dia. Sesungguhnya kami turunkan ia. Ia di situ kembalinya kepada Al-Quran. Jadi maknanya inna anzalnahu itu maknanya inna anzalnal Quran. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran. Dalam tafsir Jalalain, Imam Al-Mahalli dan Imam As-Suyuti yang wafat, Imam Al-Mahalli itu wafat pada tahun 864 dan As-Suyuti itu wafat pada tahun 911 Hijriah. Menafsirkan lafaz inna anzalnahu dengan tafsirnya ayil Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudzi ila sama'id dunya. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam jumlah yang satu, belum keseluruhan, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Satu jumlah keseluruhan Al-Quran kami turunkan minal lauhil mahfudz, dari lauhul mahfudz ila sama'id dunya, ke langit dunia. Jadi turunnya Al-Quran itu asalnya satu kesatuan, satu Al-Quran dari lauhul mahfudz ke langit dunia. Kapan diturunkannya? Fi lailatul qadri, pada malam yang mulia, pada malam kemuliaan. Ai fi lailatul syarafil azim, yakni pada malam yang mulia, yang memiliki kemuliaan yang agung. Itu
dalam kitab Al-Jalalain. Tafsirnya demikian. Kami turunkan Al-Quran dalam jumlah yang satu dari langit, dari Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia pada malam yang mulia, pada malam yang agung. Sedangkan dalam tafsir Al-Baydawi, Imam Baydawi yang wafat pada tahun 685 Hijriah, beliau menafsirkan lafaz inna anzalnahu itu menggunakan kata ganti isim dhamir hu, dia. Kembali kepada Al-Quran, kenapa tidak langsung inna anzalnal Quran tetapi menggunakan inna anzalnahu? Kenapa enggak langsung Al-Quran saja, tapi kenapa menggunakannya hu? Beliau menjelaskan fakhamahu bi'idmarihi min ghairi dzikri syahadatin lahu bin nabahatil mughniyati yang tasrihi kama 'azzamahu bi an asnada nusulahu ilaihi. Allah menggunakan lafaz isim dhamir karena dalam rangka memuliakan Al-Quran, dalam rangka memuji Al-Quran, dalam rangka mengagungkan Al-Quran tanpa menyebutkan secara langsung, ini agar kita menyadarinya. Bin nabaha al-mughniyah yang tidak memerlukan penjelasan. Ini menunjukkan lafaz pengagungan, seperti kita membicarakan tentang orang yang mulia pasti tidak menyebutkan langsung namanya. Misalnya kita memuliakan ke ketua DKM, itu biasanya kadang-kadang diganti dengan beliau. Betul. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Siapa beliau gitu? Nah, beliau itu kan adalah dia maksudnya kan ya. Ini dalam rangka mengagungkan. Jadi tidak menyebutkan secara langsung inna anzalnal Quran, tapi menggunakan inna anzalnahu dalam rangka mengagungkan Al-Quran. Ini untuk mengagungkan Al-Quran sebagaimana Allah mengagungkan Al-Quran dengan bi'an asnada nuzulahu, menyandarkan turunnya Al-Quran kepada Al-Quran, mengagungkan waktu turunnya Al-Quran dengan keagungan Al-Quran. Nuzulul Quran itu, turunnya Al-Quran itu adalah peristiwa malam yang agung. Kenapa Lailatul Qadar itu agung? Karena adanya Al-Quran yang turun di malam itu. Kapan Lailatul Qadar itu turun? Di bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang agung karena di dalam Ramadan ada turunnya Al-Quran. Kepada siapa Al-Quran itu turun? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad adalah nabi yang paling agung di antara nabi-nabi dan rasul yang lain. Maka nabi dan rasul yang paling agung adalah Nabi Muhammad. Kenapa disebut paling agung? Karena Nabi Muhammad diberikan wahyu Al-Quran, diturunkan melalui malaikat Jibril. Pakai perantara kurirnya adalah malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling agung dibanding malaikat-malaikat lain karena malaikat Jibril menurunkan Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Kepada umatnya Nabi Muhammad, kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin menjadi umat yang terbaik di sisi Allah karena kaum muslimin diberikan pedoman Al-Quran. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau kita pengen agung, kalau kita pengen mulia dan dimuliakan oleh Allah, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jadi sosok pribadi pengen menjadi pribadi yang baik, pengen menjadi pribadi yang agung, pribadi yang mulia, maka mendekatlah kepada Al-Quran. Pengen jadi warga atau komplek perumahan yang mulia, perumahan yang agung, maka komplek perumahan itu jangan jauh dari Al-Quran. Pengen menjadi negara yang terbaik, maka negara itu tidak boleh jauh dari Al-Quran. Pengen jadi keluarga yang
turun. Setiap yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti menjadi agung. Begitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Wa ma, dan apa, adraka, yang mengajarkanmu, yang memberitahukanmu. Wa ma adraka, kalau dalam terjemahan Quran itu, terjemahan Al-Quran, tahukah kamu ma lailatul qadri, apa itu lailatul qadar? Wa ma adraka, dalam tafsir Jalalain, wa ma a'lamaka ya Muhammad, dan apakah yang memberitahukanmu wahai Nabi Muhammad? Tahukah kamu wahai Nabi Muhammad ma lailatul qadri, apa itu malam kemuliaan? Pertanyaan ini adalah ta'zimun li sya'niha, karena mengagungkan urusan Lailatul Qadar. Wa ta'jibun minha, dan takjub, mengagumi peristiwa yang terjadi di dalam malam kemuliaan. Ada apa di malam kemuliaan itu? Ada apa di Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadr. Yang 1000 bulan itu tidak ada Lailatul Qadarnya. Karena kalau kita 1000 bulan, pasti setiap 2 bulan nanti akan ketemu Ramadan. Di bulan Ramadan itu nanti ketemu Lailatul Qadar. Jadi lebih baik dari 1000 bulan itu maksudnya 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi satu malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, di mana dalam 1000 bulan itu tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi untungnya kaum muslimin, untungnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad adalah setiap tahun kita akan bertemu dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Fal amalu sholihu fiha khairun minhu fi alfi syahrin laysat fiha. Maka beramal sholih di malam Al-Qadar itu lebih baik dari apa? Lebih baik lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Itu dalam tafsir Jalalain. Sedangkan dalam tafsir Al-Baydawi, beliau menafsirkan wa'azzamal waqtal ladzi unzila fihi, dan Allah memuliakan waktu turunnya Al-Qur'an dengan firman-Nya wa ma adraka ma lailatul qadri. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Wa inzaluhu fiha bi anibtada'a bi inzalihi fiha. Turunnya Al-Quran di dalam Lailatul Qadar itu dengan apa? Memulai turunnya Al-Quran pada malam Al-Qadar. Karena kan begini, bisa jadi di antara kita ada yang kebingungan. Katanya Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur. Katanya ketika ada peristiwa ini lalu turun Al-Quran. Ketika ada peristiwa itu turun Al-Quran. Ketika ada perang ini turun Al-Quran. Ketika haji wada misalnya turun Al-Quran. Bukan apakah setiap turun Lailatul Qadar? Bukan begitu. Maksudnya adalah turun permulaan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Atau anzalahu jumlatan minal lawhi ila sama'id dunya ala safar. Atau turunnya Al-Quran dalam satu jumlah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia dibawa oleh malaikat perantara. Tsumma kana Jibril alaihi salatu wassalam yunzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nujuman fi 23 sanah. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam
menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur dalam 23 tahun. Jadi begitu, turun dalam satu waktu, itu dalam satu Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu di malam Al-Qadar. Lalu dari langit dunia di-share lagi sama malaikat Jibril ke dadanya Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Wa qila al-ma'na, dan dikatakan makna inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu maknanya anzalnahu fi fadli lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an dalam kemuliaan Lailatul Qadar. Kapan itu Lailatul Qadar? Wa hiya fi autaril ashril akhiri min Ramadan, yaitu pada malam terakhir bulan Ramadan yang ganjil, yakni pada tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Wa la'allaha as-sabi'atu minha, dan kemungkinan terbesar katanya yang ketujuhnya, berarti malam 27. Begitu. Wadda'i ila ikhfa'iha, kenapa sih Lailatul Qadar itu disembunyikan? An yuhyiya man yuriduha layaliya katsiratan, agar, ini seruan agar kita banyak menghidupkan Al-Qadar, agar orang berlomba-lomba untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu ada kemuliaan, setiap malam di bulan Ramadan itu adalah kemuliaan. Lalu kemudian ada malam yang spesial, malam yang spesial yaitu Al-Qadar itu. Maka inilah hikmahnya, adalah agar kita senantiasa berlomba-lomba menghidupkan di bulan Ramadan. Wa tasmiyatuha bidzalika li syarafiha, dinamakan Lailatul Qadar kenapa katanya? Karena kemuliaannya malam, au li taqdiril umuri fiha, atau karena ditetapkannya urusan pada malam Al-Qadar. Jadi takdir itu dieskakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Lailatul Qadar. Apa dalilnya? Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ad-Dukhan ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim, di dalam malam turunnya Al-Qur'an itu dijelaskan kullu amrin, semua perkara, semua urusan, hakimin, yang mempunyai hikmah. Jadi di Lailatul Qadar itu Allah tetapkan takdirnya seluruh alam jagat raya ini. Masih di tafsir Al-Baydawi, wa dzikrul alfi imma litakfir, disebutkan khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Apakah 1000 itu benar-benar 1000 pas atau bukan? Ada yang menyatakan wa dzikrul alfi, penyebutan kata 1000 itu imma litakfir, bisa jadi maknanya karena saking banyaknya. Aw lima ruwiya annahu alaihi salatu wassalam, atau karena hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzakara Israiliyan, menceritakan tentang tokohnya orang Bani Israel. Yalbasu silaha fi sabilillahi al-fashahrin, tokoh legendnya kaum Bani Israel yang dia menggunakan senjatanya di jalan Allah selama 1000 bulan. Jadi dulu ada tokoh Bani Israel yang luar biasa taat, luar biasa sholih. Siangnya dia berjuang di jalan Allah, malamnya dia beribadah. Itu dilakukan selama 1000 bulan. Fa'ajibal mu'minun, lalu kaum mukmin, orang-orang beriman takjub, masya Allah, 1000
siangnya berjihad, malamnya beribadah, berzikir beribadah kepada Allah. Orang-orang mukmin umatnya Nabi Muhammad takjub. Wa taqasarat ilaihim a'maluhum. Sebenarnya kaum muslimin itu terbatas, tidak bisa menyentuh tidak sampai 1000 bulan ibadahnya. Kenapa? Karena kan belum kepotong masa prabaligh, belum kepotong waktu tidur, belum kepotong waktu istirahat, belum kepotong update status, belum kepotong scroll HP gitu kan. Kayaknya nggak nyampe deh ibadahnya umat Nabi Muhammad itu nggak nyampe 1000 bulan. Fa'u'tu lailatal qadri hiya khairun min muddati dzalikal ghazi. Maka kaum mukminin umatnya Nabi Muhammad diberikan keistimewaan, yakni dianugerahi Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar itu lebih baik dari masa beribadahnya si Ghazi tadi. Orang tentara atau pasukan tadi yang disebutkan diceritakan oleh Nabi Muhammad pada zaman Bani Israil tadi. Jadi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad. Meskipun momennya ini bukan momen Ramadan, enggak masalah. Ya, surat Al-Qadar disampaikan di bulan Dzulhijjah. Ya enggak masalah. Nah, nanti ketemu lagi Al-Qadar. Ya. Baik, dalam kitab Aisarut Tafasir Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ini tahun 1439, masih kontemporer. Beliau menjelaskan, menafsirkan inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran, ayil Quran Al-Karim, yakni Al-Quran Al-Karim, alladzi kadzdzaba bihi mukadzibun, yang orang-orang kafir yang mendustakan agama itu mendustakan Al-Quran. Sudah sebegitu nyatanya benarnya Al-Quran, sudah sebegitu gamblangnya Al-Quran itu benar-benar adalah firman Allah, tetapi orang-orang kafir tetap mendustakannya. Wa ankarahul kafirun, dan orang-orang kafir mengingkarinya. Yukhbiru, Allah mengabarkan, yukhbiru ta'ala, Allah mengabarkan annama yatluhu, sesungguhnya yang dibaca oleh abduhu wa rasuluhu, hamba dan rasulnya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa haqqun, itu adalah benar. Al-Quran itu hak. Wahyullahi wa kitabullah, Al-Quran adalah wahyu Allah dan kitab Allah. Anzalahu jumlatan wahidatan, yang Allah turunkan dalam jumlah yang satu. Minal lauhil mahfudhi ila sama'id dunya, dari lauhul mahfudz ke langit dunia. Wa dzalika fi lailatul hukmi wal qada'i, yaitu pada malam hukum, malam ditetapkannya hukum dan malam ditetapkannya keputusan. Allati yaqdillah, yang Allah tetapkan fiha, pada malam Al-Qadar itu, ma yasha'u, apa yang Dia kehendaki, min ahdatsil alam, berupa peristiwa-peristiwa alam, min rizkin, berupa rizkinya, wa ajalin, ajalnya, wa ghairihima, dan selain keduanya, ila bidayatis sanatil atiyah, hingga tahun berikutnya. Wa dzalika kulla sanatin, dan itu terjadi setiap tahun. Jadi setiap tahun Allah Subhanahu wa taala menetapkan nasib hambanya itu di Al-Qadar, di malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan. Apa dalilnya? Tadi surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, yufraqu kullu amrin hakim. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, dan kami beri peringatan di dalam turunnya Al-Quran. Malam turunnya Al-Quran itu, yufraqu kullu amrin hakim, dijelaskanlah setiap perkara yang mempunyai hikmah. Maksudnya adalah segala perkara permasalahan urusan hamba-hamba Allah ditetapkan di malam Al-Qadar itu. Kenapa? Idma qadahullahu ta'ala, karena Allah menetapkan, wa hakama biwujudihi, dan memutuskan, qad kataba fil lauhil mahfuz, Allah tuliskan dalam lauhul mahfuz, wa minhul Qur'anul Karim, dan diantaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Tsumma fi lailatul qadar, kemudian pada Lailatul Qadar, tu'khadhu
nuskhatun min ahdatsis sanah. Diambillah selembar dari kejadian-kejadian 1 tahun, fatu'tal malaikah, lalu diberikan kepada malaikat, wa tunfadhu harfiyan fi tilka sanah, lalu kemudian dilaksanakanlah pada tahun itu. Jadi di malam Al-Qadar itu malam ditetapkannya keputusan Allah, lalu kemudian diserahkan kepada malaikat untuk 1 tahun, lalu kemudian keputusan itu dijalankan pada tahun yang berjalan. Jadi mulai dari Ramadan sampai Sya'ban itu kan tepat keputusannya turun di bulan Ramadan. Lalu kemudian nanti diserahkannya itu nanti di nisfu Sya'ban, malam bulan Sya'ban itu kan diserahkannya amal. Itu yang tahunan. Kalau yang bulanan kapan? Kalau yang bulanan adalah setiap hari Kamis. Mingguan. Kalau mingguan itu setiap hari Kamis. Makanya Rasulullah SAW itu suka puasa hari Kamis. Kenapa? Karena di hari Kamis itu malaikat setor catatan amal perbuatan kita. Rasul itu pengen sekali kalau ketika dilaporkan kita lagi berpuasa, kita lagi beribadah. Kalau Senin itu hari lahirnya Rasulullah, maka Senin itu Rasulullah berpuasa. Maka jadilah syariatnya umat Nabi Muhammad puasa Senin Kamis. Ya, Senin itu hari lahirnya Rasulullah dan itu adalah hari yang disukai oleh Rasulullah. Kamis itu adalah setoran mingguan catatan amal kita diserahkan kepada Lauhul Mahfuz. Laporan mingguan, rekapitulasi, jurnal mingguannya adalah Kamis diserahnya. Nah, makanya bagus tuh maghrib malam Jumat yasinan. Enggak masalah, itu mengawali catatan amal dengan kebaikan. Ya daripada misalnya ngobrol gitu ya, mending yasinan di masjid. Los temen lah kata orang sebelah, katanya itu bid'ah atau apa, ya enggak apa-apa lah. Baca Quran insyaallah. Bukan bid'ah kalau baca Quran, karena ada anjuran Nabi, ada perintahnya. Jadi yasinan misalnya atau tabarok atau al-kahfi, ya. Cuma kan kalau al-kahfi panjang ya, ada setengah jam kayaknya kalau baca surat al-kahfi. Yang nggak biasa baca Quran tuh kayaknya baca al-kahfi itu kayak dihukum kayaknya. Kecuali yang sudah menikmati baca Quran, al-kahfi itu nikmat gitu ya. Tapi kalau yang nggak biasa yasin aja udah keringetan gitu kan, ya sudahlah yasinan saja malam Jumat. Insya Allah. Jadi malam Jumat itu awal pekanan, nanti Kamis sore itu dilaporkan. Begitu. Walidzalika kana Lailatul Qadri bimakna at-taqdir. Oleh karena itu Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam takdir. Bimakna takdir sya'nun 'azimun fafaddalahu Allah 'ala alfi syahrin. Makanya kenapa Lailatul Qadar itu Allah muliakan dengan bandingannya 1000 bulan. Kemudian wa akhbara an sababi fadliha. Dalam surat Al-Qadar ini Allah kabarkan sebab kemuliaan Al-Qadar. Apa di antara sebab kemuliaan Al-Qur'an Al-Qadar? Annal malaikata tatanazzalu fiha wa Jibrilu ma'ahum. Karena di Lailatul Qadar itu para bapak, para ibu rahimakumullah, para malaikat turun katanya. Semua malaikat sabah dunia, kira-kira begitulah. Kalau orang Baduy kan sabah kota. Jadi kan setahun sekali tuh orang Baduy sabah kota alun-alun gitu ya, nyeker dari Baduy ke mana itu? Ke Kota Baru apa namanya? Pendopo ya. Kota Baru ya namanya ya? Kampung. Iya, di Kota Baru situ tuh ya. Ke alun-alun. Sabah kota. Nah, malaikat juga ada berbondong-bondong. Sabah dunia berarti. Dari langit ke bumi. Kapan? Pada Lailatul Qadar. Makanya kenapa Lailatul Qadar itu mulia? Karena semua malaikat turun, termasuk malaikat Jibril. Ya, biizni rabbihim, dengan seizin Tuhan mereka, dengan perintah Tuhan mereka yaitu Allah, ayyanziluna biiznillah, yakni para malaikat itu turun
untuk membersamai orang-orang kaum muslimin bikulli amrin qadahullah, dengan seluruh perkara-perkara yang Allah tetapkan fitil kasana pada tahun itu. Jadi para malaikat turun ke bumi membawa urusan 1 tahun. Jadi apa ini? Berarti pawai ya. Malaikat pawai ini berarti. Lailatul Qadar itu malaikat berbondong-bondong turun membawa apa? Membawa urusannya seluruh alam semesta untuk 1 tahun. Min khairin wa syarrin berupa kebaikan dan keburukan, min rizqin wa ajalin berupa rizki dan ajal. Wa li fadli hadhil lailah kanatil ibadatu fiha tafdulu ghairaha. Karena keutamaan Lailatul Qadar inilah maka beribadah di dalam Lailatul Qadar itu memiliki keunggulan, mengungguli malam lainnya min nau'iha dengan malam yang sejenis bi adhafin mudha'afatin dengan lipatan, dengan penggandaan yang berlipat-lipat. Kenapa? Iz amila tilkal lailah, apa ini? Yahsabu li sahibihi amala alfi lailatin ay thalathin wa thamanina sanatan wa arba'ati ashhur. Yakni jika kita beribadah pada satu malam itu maka akan mengungguli 1000 bulan yang setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan. 83 sepertiga tahun. 83 tahun lebih dari 4 bulan. Jadi kalau kita beribadah di Lailatul Qadar maka itu mengungguli lebih baik dari beribadah 83 tahun. Apakah umur kita mencapai 83 tahun? Wallahu a'lam. Ya. Karena sekarang makanan itu banyak pengawet, banyak apa lagi tuh? Penyedap rasa, apa lagi tuh? Selain pengawet. Pokoknya banyak tambahan-tambahan lah ya, pemanis buatan, penyedap rasa, pengawet, asamnya asam buatan, bukan asam. Kalau dulu mungkin asamnya asam Jawa. Nah, sekarang itu asamnya asam sitrut, sitrit asid gitu ya. Asam. Jadi makanan-makanan seperti itu kan yang memperpendek usia kita ternyata. Ya, baru 40 tahun usianya, kayak saya ini baru 40-an tahun udah banyak keluhan gitu ya. Duduk lama aja udah punggung udah celana-celenut gitu ya. Kalau Pak Haji Mustaqim alhamdulillah masih kuat gitu ya. Macul masih kuat gitu ya. Ini yang muda-muda ini udah mager gitu, malas gerak gitu kan. Kerjanya di depan layar terus gitu kan, jarang bergerak. Udah gampang rentan, kurang gerak. Apalagi pola makannya nggak dijaga. Para jemaah rahimakumullah, terkait dengan ayat 4 tatanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin, dalam kitab Jalalain beliau menafsirkan tanazzalul malaikah itu asalnya adalah tatanazzal. Karena kalau dalam ilmu shoraf fi'il madinya tanazzala yatanazzal. Tanazzulan fa huwa mutanazzilun wa dzaka mutanazzalun tanazzal la tatanazzal. Jadi tanazzala yatanazzalu, maka yang pas itu asalnya tatanazzalu. Lalu kemudian satu taknya dibuang sehingga jadilah tanazzal. Ya. Jadi tanazzalu itu fi'il mudhari asalnya tatanazzalu. Nah, taknya yang dua itu salah satunya dihilangkan jadilah tanazzal. Turun para malaikat waruhu dan ar-ruh. Siapa ar-ruh itu? Malaikat Jibril. Fiha di Lailatul Qadar tadi bi'izni rabbihim, dengan seizin Tuhan mereka, dengan izin Allah, diamrihi dengan perintah Allah, min kulli amrin qadallahu fi halatil kasana ila qabilin wa min sababiyatin banalbat. Jadi para malaikat termasuk juga malaikat Jibril turun ke bumi, turun di malam Lailatul Qadar itu bi'izni rabbihim dengan membawa perintah Allah yang Allah tetapkan di malam Al-Qadar itu litil kasana, untuk tahun itu hingga tahun depannya. Jadi 1 tahun itu malaikat itu turun membawa perintah perkara
sama 1 tahun. Berarti rencana berarti ya. RAPB-nya, RAB-nya rencana anggaran. Apa B? Belanja. Berarti ini RAA atau RA kali rencana amal. RAB rencana RAPBN. Yaitu dalam tafsir Al-Baydawi beliau menjelaskan bayanun lima lahu fuddilat ala alfi syahrin wa tanazzulihim ilal ardi aw ila sama'id dunya aw taqarrubi minal mu'minin. Ayat ini surat Al-Qadar ayat 4 ini adalah menjelaskan kenapa Lailatul Qadar itu dimuliakan, lebih mulia dari 1000 bulan, lebih utama dari 1000 bulan. Ya, karena para malaikat turun ke bumi atau turun ke langit dunia, atau karena para malaikat itu mendekat kepada kaum mukminin. Min kulli amrin, dengan membawa semua urusan, min ajli kulli amrin qaddara fi tilkas sanah. Sama ya penjelasannya bahwa malaikat dan malaikat Jibril itu turun membawa urusan, membawa perkara 1 tahun untuk yang akan dijalankan untuk tahun berikutnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam tafsir Jalalain, salamun hiya hatta matla'il fajr itu salamun hiya. Lailatul Qadar itu adalah salam. Apa salam itu? Keselamatan. Apa keselamatan itu? Intinya kebaikan. Hatta matla'il fajr, hingga terbit fajar, yakni hingga waktu fajar. Jadi sejak maghrib, kalau Al-Qadar itu berarti, kalau Lailatul Qadar itu berarti dari maghrib sampai subuh. Itu luar biasa ya, panjang. Makanya setiap malam Ramadan itu kita kan selalu diajarkan kebaikan ya. Entah itu salat tarawih jamaah gitu ya, atau baca Quran, atau berbagi makanan gitu ya. Ju'ilat salaman likafrati salami fiha minal malaikati. Dijadikan salaman, keselamatan, karena banyaknya uluk salam, banyaknya ucapan salam di dalam Al-Qadar tadi, di dalam Lailatul Qadar. Minal malaikati, dari para malaikat, tamurru bi mu'minin, yang menjumpai orang mukmin dan menjumpai mukminah, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Dan para malaikat itu tidak melewati seorang pun mukmin kecuali mengucapkan salam. Jadi Lailatul Qadar itu kenapa disebut sebagai salaman? Karena di situ banyak uluk salam dari para malaikat kepada kaum mukmin yang menghidupkan Lailatul Qadar. Lah kalau misalnya lagi tidur, gimana uluk salamnya malaikat? Assalamualaikum ayah Has, ini tidur. Maka di Al-Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu hendaknya ya kita bangun melek. Biar apa? Ketika malaikat uluk salam ya kita mesti melek gitu ya, alhamdulillah. Itulah salam. Kemudian dalam tafsir Al-Baydawi, salamun hiya ma hiya illa salamatun. Tidak ada apapun kecuali keselamatan. Aila yuqaddirullahu fiha illa salaman. Maksudnya adalah Allah tidak menakdirkan di dalam Lailatul Qadar itu kecuali keselamatan. Wa yaqdi fi ghairiha as-salamata wal balaa. Sedangkan Allah menetapkan di luar Lailatul Qadar keselamatan dan bala. Ada keselamatan, ada bencana. Tapi kalau di Lailatul Qadar Allah hanya menetapkan keselamatan saja. Au ma hiya illa salamun likathrati ma yusallimuna fiha 'alal mu'minin, atau disebut juga sebagai salamun karena malam itu banyaknya malaikat yang memberikan salam kepada kaum mukminin. Hatta matla'il fajri, sehingga terbit fajar. Imam Al-Kisai membacanya hatta matli'il fajr. Ya, seperti marji', seperti masyriq. Itu silakan, itu namanya qiraah. Qiraah itu macam-macam. Cara membaca Al-Qur'an itu ada berapa itu? Ada 20. Ya. Yang dikenal dengan qiraah sab'ah, misalnya qiraah yang 7 jalur periwayatan. Yang kita baca itu namanya jalurnya Imam Asim. Ya, Imam Asim itu diriwayatkan oleh 2 muridnya, yaitu Syu'bah dan Hafs. Ya,
Syu'bah dan Hafiz. Dan yang kita baca sehari-hari itu jalurnya jalur Hafiz. Ya, jalur Hafiz. Kalau jalur Syu'bah beda lagi. Ya, bedanya tipis antara Syu'bah sama Hafiz. Imam Hafiz itu kan sebenarnya anak sambungnya Imam Asim. Jadi sehingga beliau bergelutnya lebih lama sama gurunya itu. Nah, kemudian ketika mendengarkan Imam Syu'bah berbaca demikian, lalu protes. Wahai guru, saya dapat bacaan Al-Quran dari guru, tapi kenapa Imam Syu'bah kok bacaannya berbeda? Lalu Imam Asim menjelaskan bahwa ya aku mengajarkanmu dengan cara seperti ini melalui guruku yang ini. Sedangkan aku ajarkan kepada Syu'bah dari guruku yang ini. Jadi luar biasa. Jadi Imam Asim itu mempunyai 2 guru, lalu kemudian diajarkan kepada 2 murid yang berbeda. Nah, yang sampai kepada kita itu adalah bacaan Hafiz. Kalau bacaan Syu'bah misalnya Ridwan dibacanya Rudwan. Kemudian apa itu? Banyak lah, ada beberapa, tapi tipis dibandingkan dengan qiraah yang lain. Jadi salamun ya hatta matli'il fajr. Ya, bisa juga matla'il fajr atau matla'il fajr. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW, man qara'a surah al-qadri u'tiya ajri kaman shoma ramadhana wa ahya lailatul qadri. Subhanallah. Ini dalam tafsir Al-Baghawi, beliau menyitir hadis, siapa yang membaca surah Al-Qadr, yang sering membaca surah Al-Qadr, maka ia akan diberikan pahala seperti orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam Al-Qadar. Wah, jadi kalau pengen ketemu Lailatul Qadar, sering-seringlah membaca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Sampai seterusnya, nanti kata Rasul akan diberikan pahala seperti orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam Al-Qadar. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr, sama Aisyah Tafasir yang menjelaskan demikian. Artinya di malam Al-Qadar itu hanya keselamatan saja. Salamun min kulli syarrin, selamat dari segala keburukan karena semuanya adalah baik, mulai dari ghurubis syamsi, terbenamnya matahari, ila tulu'i fajriha, hingga terbitnya fajar. Innaha, sesungguhnya itu kulluha salam, semuanya adalah keselamatan. Salamul malaikati 'alal 'abidin, salamnya malaikat kepada para hamba minal mu'minin wal mu'minat, juga wassalamatun min kulli syarrin, dan keselamatan dari segala keburukan. Walhamdulillahilladzi ja'alna min ahliha, dan kata beliau, alhamdulillah kita semua termasuk dari ahli Lailatul Qadar. Kita termasuk dari kaum mukminin dan mukminat yang setiap tahun diberikan uluk salam dari para malaikat. Jadi di malam Lailatul Qadar itu ketika kita tarawih, ternyata itu banyak malaikat yang uluk salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu. Jadi rindu Lailatul Ramadan lagi ya. Jadi itu. Tapi ternyata kalau malam adalah Al-Qadar, tapi kalau siang itu ada juga. Kalau Al-Qadar kan rahasia ya, dirahasiakan. Tapi ternyata Allah juga menurunkan malam yang baik, tapi dijelaskan apa itu? 10 malam awal. Kapan itu? Bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi kalau bulan Dzulhijjah itu tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sama memiliki keutamaan tersendiri juga. Atau kalau Al-Qadar, Lailatul Qadar itu dirahasiakan, tetapi kalau hari Arafah Allah tampakkan bahwa hari Arafah itu hari yang mulia. Cuma kita semua tidak menyadari kemuliaan hari Arafah. Itu saja mungkin yang dapat Al-Faqih sampaikan karena sudah masuk waktu syuruk juga. Wallahualam, kalau ada waktu mungkin masih bisa untuk tanya jawab atau ada yang meluruskan atau menyampaikan, kami persilakan. Tafadhol. Kesempatan untuk bertanya dulu dipersilakan. Bagus. Ini menarik tadi. Iya, boleh bertanya. Jangan yang sulit-sulit ya, bagus ya. Yang pertama. Waduh, ada berapa nih? Ada yang pertama, kita ada yang kedua. Kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab? Jadi saya juga jadi ingin gitu sebagai orang Sunda, kenapa tidak dalam Bahasa Sunda. Apalagi kan sekarang orang Sunda lagi viral, benar-benar lagi moncer. Kenapa tidak dalam bahasa Sunda? Kalau dalam bahasa Arab disebutkan ada
dari sisi bahasa gitu kan. Bahkan ada yang mengatakan salah satu kemunduran kaum muslimin itu adalah karena mereka meninggalkan bahasa Arab. Dan satu lagi barangkali ini mungkin saya ini terus terang aja tadi ada kurang lebih mungkin mohon penjelasannya ketika Ustaz mengutip satu pendapat dari Mufassir tentang inna anzalna Qur'ana mina fi jumlatin wahidatan. Kan ada minanya ya, ada huruf jar di depannya. Jumlatan wahidatan. Kenapa nggak jumlatin wahidatin? Si naat si makhluknya itu kan mengikuti jumlatan itu. Nah itu barangkali terus terang itu saya nggak ngerti kenapa ada huruf jarnya tapi menjadi patah kainnya. Itu saja barangkali Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Al-Quran turunnya dalam bahasa Arab bukan bahasa Sunda? Karena ya salah satu hikmah Allah yang paham apa hikmahnya. Dan ternyata memang bahasa Arab itu diterima oleh seluruh dunia karena bisa dipelajari oleh seluruh dunia. Dalam bahasa Arab itu kan ada uslub-uslub, ada apa namanya ya, ada ilmu-ilmu turunannya, ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof, ada ilmu balaghah, ada ilmu arud, ada ilmu macam-macam. Nah, coba bayangin kalau misalnya Sunda, apakah tata bahasa Sunda itu bisa dipelajari kan gitu. Jadi wallahu alam ya, ini adalah rahasia Allah dan Allah yang menetapkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Karena memang pada faktanya bahasa Arab itu mudah dipelajari dan bahasa Arab itu konsisten bahasanya. Dari awal itu ada bahasa Arab hingga sekarang itu tidak ada perubahan. Beda dengan, mohon maaf, misalnya kita yang dekat dengan kita lah. Kalau bahasa Sunda kan hanya skupnya Jawa Barat ya. Bahasa Indonesia, coba kita bandingkan bahasa Indonesia zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya, cara tulisannya saja sudah berubah. Ya, doe-loe sama dulu. Ya kan? Zaman doe-loe sama zaman dulu kan beda. Dulu itu doe-loe. Kemudian zaman itu dejaman. Jadi ada perubahan penulisan. Ya. Kemudian begitupun ini pengaruh bahasa luar begitu sangat mempengaruhi. Tapi kalau dalam bahasa Arab, sekalipun ada bahasa asing itu tetap ditakrib namanya. Ada pengarabisasi bahasa asing. Misalnya komputer itu bahasa Inggris, lalu kemudian masuk dalam bahasa Arab tetap disepadankan dengan bahasa Arab. Bisa al-hasub, bisa al-komputer. Jadi itu salah satu hikmahnya kenapa bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu konsisten, kemudian mudah dipahami. Orang belajar bahasa Arab tahun 1945 sama belajar bahasa Arab 2025 itu sama, tidak ada yang berubah. Itu konsisten. Kemudian bahasa Arab juga teliti. Kayak misalnya apa? Kalau kerumitannya mungkin hampir sama ya. Kalau bahasa Inggris kan antara laki-laki dengan perempuan itu ada bedanya. Tapi kalau 1, 2, 3 mungkin satu dan banyak. Tapi kalau dalam bahasa Arab kan ada mudzakkar, muannats, ada mufrad, tasniyah, jamak. Jadi itu lebih teliti juga, lebih cermat sehingga ketika ada perubahan baca itu bakal berubah maknanya. Itu yang pertama. Pertanyaan pertama. Jadi salah satu hikmahnya adalah itu. Bahasa Arab itu mudah dipelajari oleh siapapun dan oleh orang manapun. Beda dengan bahasa Sunda. Cengkok Sunda itu harus pas gitu kan. Muhun gitu kan. Atau iya sama iya kan beda. Kalau orang Serang ngomong bahasa Sunda itu kadang-kadang camplang, apa ya camplang gitu. Kayak geuleum gitu dengerinnya ya. Enggak pantes gitu ya orang Serang ngomong bahasa Sunda misalnya. Sehingga itu. Nah, kalau bahasa Arab itu bangsa manapun itu bisa mempelajarinya. Wallahu a'lam.
Yang jelas pengaruh bahasa Arab itu memang lebih meluas. Al-Fakir misalnya meneliti karyanya Buya Hamka sama karyanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Dua-duanya ini satu masa, ya, hidup dalam satu masa. Lalu kemudian dua-duanya juga penggerak pejuang, orang yang perjuangkan Islam, pendakwah juga mendakwahkan Islam. Cuma pertanyaannya, kenapa Buya Hamka pengaruhnya hanya sampai se Asia Tenggara saja? Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, hanya sampai situ doang. Sedangkan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini mendunia, di seluruh dunia ada ininya, ada para penerusnya. Ternyata karena karya yang ditulis oleh Buya Hamka itu berbahasa Indonesia, sehingga hanya orang-orang Melayu yang bisa mempelajarinya. Sementara Syekh Taqiyuddin An-Nabhani karya-karyanya ditulis dalam bahasa Arab, sehingga bahasa Arab itu bisa orang manapun bisa mengkajinya. Itu salah satunya. Yang karya bahasa Arab itu pengaruhnya mendunia. Sedangkan kalau karyanya bahasa Indonesia hanya cukup regional saja. Pertanyaan yang berapa tadi? Yang kedua. B, masih nomor 1. Pertanyaan yang pertama tadi poin B, tentang kemunduran kaum muslimin. Kenapa ada yang mengabarkan bahwa salah satu faktor kemunduran kaum muslimin adalah kaum muslimin meninggalkan bahasa Arab? Ya, karena pedomannya orang Islam itu berbahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab, hadis itu bahasa Arab, kitab-kitab yang jadikan rujukan ibadahnya kaum muslimin berbahasa Arab, ibadahnya orang muslimin berbahasa Arab. Sehingga Turki pada saat itu karena sedang sibuknya peperangan, sibuknya futuhat, sibuknya perluasan wilayah, lengah. Ada satu yang diabaikan, yaitu belajar bahasa Arab. Mereka tidak mempelajari bahasa Arab, maka pada saat itu banyak ajaran-ajaran dari luar Islam kemudian diamalkan oleh orang Islam, dan ternyata itu mempengaruhi Islam. Jadi Islam makin mundur. Seperti apa? Seperti hukum, misalnya hukum dari asing lalu dimasukkan ke dalam hukum syariah, ya, jadi dalam konun, sehingga itu mundur. Makanya pentingnya mempelajari bahasa Arab. Begitu. Itu jawaban singkatnya. Yang ketiga tadi wallahu alam yang mana? Yang jelas bisa jadi salah dengar. Ka inna anzalnahu ayil Qur'anal Karim. Bukan itu. Jumlatan wahidatan. Di situ ada jumlatan wahidatan itu sebagai hal dalam keadaan jumlah, satu jumlah. Jadi bukan langsung sebelum jumlah itu tidak ada huruf jarnya. Ya, tidak ada huruf jarnya. Karena kalau ada huruf jar ya pasti harus jar. Itu. Wallahu a'lam. Masih ada tambahan sebelum ditutup dengan doa? Dihitung sampai 3. Baik Pak, dipersilakan untuk ditutup dengan doa. Baik para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang berkah. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan agama, dunia dan akhirat kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibati dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar minna wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamna, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada hal-hal